berlari ke olahraga itu karena banyak FOMO-nya, kadang-kadang banyak salah informasi tersebut kayak Itu ankle, lutut, hip semua itu bergerak dan bukan itu setiap langkah itu berbeda. Sama-sama lari tapi beda. Pola makannya, energy systemnya juga beda. Setelah selesai training lu masukin apa ke badan lu? Enggak lagi jauh dulu. Enggak ada. Up to a point that kita lupa bahwa alat yang paling akurat adalah tubuh kita sendiri. Jadi kita terus selalu lihatnya ke sini, lihatnya ke sini gitu ya. Sebenarnya maraton tuh seru banget. Cuma latihannya doang yang bikin latih Menyakiti hati gitu. What's up Funky People? Kembali lagi di Strong Talks, di mana di sini kita akan bicara sesuatu yang keras, latihan keras, performa juga harus keras, tapi dijaganya ya dengan lembut. Meja jadi keras ini udah siap. Meja semuanya udah keras nih karena hidup sudah cukup keras. Karena saya sudah merasakan ini episode kedua ya insya Allah kalau kita nggak berubah, dan hari ini tuh saya lemah sekali. Karena latihan maraton tuh sebenarnya maraton tuh seru banget. Cuma latihannya doang yang bikin latih Menyakiti hati gitu. Maksudnya buat teman-teman yang mungkin sekali juga merasakan hal yang sama. Programnya itu tuh sebenarnya ya gimana kita bertarung dengan diri sendiri kan. Which is banyak komponen yang akhirnya yang harus diperhatikan. Yang sering gue share sih adalah balik lagi. Oh iya, aduh the bad. Mungkin beberapa minggu lalu tuh sempat DNF di long run. Walaupun saya tahu kesalahan saya apa. Recovery-nya kurang apa segala macam. Tapi komponen-komponen apa sih sebenarnya yang bisa ngebantu kalau program itu jadi menyenangkan? Tell me. Itu dari sini juga kan? Wah, kalau Itu kan bikin program. jadi gini bro, enggak. Kalau program sih memang harus disesuaikan dengan assessment tubuh dulu di hari awal. Jadi sebelum lu mulai sebuah program lari yang notabene kalau maraton tuh minimal tuh paling enggak 5 bulan. Sampai 8 bulan ya, itu panjang tuh itu wajib nggak boleh lu bilang 3 minggu maraton, nggak, jangan. Lu akan lebih dekat sama Tuhan, dijamin tuh. Berarti kalau sebentar, nih kita beda dulu ya. Maraton itu berarti 5 sampai 6 bulan. Ya. Latihan. Half maraton? Ya 4 bulan. Nah, itu tergantung dari kondisi. Tergantung kondisi, mulainya dari kondisinya dulu. Berarti assessment dulu nih. Definitely, assessment itu menurut gua mutlak. Jadi kayak gini, analogi lagi nih. Orang kalau nanya sama gue, gue kalau mau ke Bandung, jalannya lewat mana sih? Ya tergantung lu di mana. Karena jawaban gue akan beda. Lu ada di Jakarta sama lu ada di Medan, rutenya beda. Betul. So, assessment like Matthias said, kita harus mengakses 2. Fisik, gitu ya. Fisiknya seperti apa, sama fungsinya bagaimana. Itu yang menentukan. Fungsi itu maksudnya badan lo ya? Ya, organ. Ya, jantung, liver, metabolisme. Berarti kan mahal banget kalau kayak gitu assessmentnya mesti ke dokter dulu, mesti. Not necessarily harus ke dokter, tapi assessment itu ada 3. Assessment yang pertama adalah fisik. Ya, lo harus cek dulu gitu ya. Body composition is the simplest way untuk gua ngelihat nih, oh ternyata muscle lu tuh belum ready untuk long run. Jadi itu harus perbaikin dulu gitu ya. Oh nggak balance apanya nih gitu. Yang kedua, fungsi organ. Jadi tes darah. Nah, tes darah sekali lagi hati-hati, jangan ngirit gitu ya. Kadang-kadang orang Indonesia suka pelit nih gitu ya. Kalau tes darah, yang paling murah mana ya paketnya gitu ya. Gue bete banget deh. Itu mendingan nggak usah. Tapi kan ada beberapa seperti itu. Tapi kalau misalnya mending, ya mendingan di sini daripada di RS itu mahal banget. Bukan itunya. Maksud gue gini, ngiritnya itu di paketnya gitu. Udah lah kolesterol total aja, nggak perlu yang detail, nggak bisa. Itu bisa kita bisa dapat informasi yang salah, it backfired on you gitu ya. Jadi kalau tes darah itu misalnya nih fungsi apa aja nih, minimum apa harus lengkap. Karena kalau gue lihat hasil tes darah, kalau nggak lengkap, gue bilang lo tes lagi ya. Kan 2 kali. Ya betul. Sekomplit-komplitnya kalau mau apa? Jadi gini, kalau misalnya asumsi nggak ada penyakit, belum ada apa-apa gitu ya. Cuman gue pengen persiapan untuk maraton. Yang pertama adalah darah lengkap, bukan rutin tapi yang lengkap. Karena gue perlu tahu nih anak ada anemia nggak,
Kalau anemianya apa? Kurangan zat besi kah? Kurangan protein kah? B kompleks kah? Kaitannya dengan apa? Lalu lari, kaki lu perlu oksigen. Oksigen itu yang bawa siapa? Zat besi, yang kayak gitu-gitu. Bentar, anemia itu berarti kekurangan zat-zat segala macam. Exactly. Bukan anemia itu bukan kekurangan darah ya, kayak diklar-diklar. Kurang darah. Ini gitu kan ya. Dia anemia, kurang darah. Karena dia tahu kayak kalau kurang darah, karena ya maksudnya dulu tuh aku sedikit kurang darah pas ketika kecil, makanya dikasih mas mending beat. Aku gak seboleh kamu. Dia bilang beat gue kayak gak relate banget. Gue tuh dikasih ya hati, Ya, kan? yes. Well, ya itu bahasa awam. Enak banget. Pakai bubur. Betul. Jangan bubur organik lagi ya. Karena gini, bahasa sehari-harinya adalah kurang darah. Jadi kurang darah itu sebetulnya untuk lebih spesifiknya, lebih akuratnya adalah anemia. Tapi anemia itu ada 3 tuh. Anemia kenapa? Kurang zat besi kah? Atau kurang B kompleks kah? Atau kurang protein kah? Ya, jadi ini rekomendasi beda. Gitu. Itu sesi berikutnya. Ada satu Terus sih soal cerita lo. Udah siap ya? Gitu, jadi itu gitu. Nah itu nomor 1. Jadi di darah rutin, darah lengkap. Kemudian yang kedua, gue pengen lihat fungsi lever. Karena pada dasarnya endurance itu fungsi lever yang dilihat. Yang bekerja. Yes, karena ada insulin, ada glukagon, which is yang ngatur gula darah. Untuk endurance, gula darah lu kan mesti maintain, stabil, nggak bisa up and down seperti itu. Itu. Kemudian gue mesti lihat fungsi ginjal. Karena gimana pun juga, pada saat lu lari, lu akan dehidrasi. Betul. Kalau fungsi ginjal nggak benar, gue nggak tahu deh gitu ya. Kita harus bicarakan yang lainnya. Dan yang terakhir sih untuk melengkapi sebetulnya si tadi tuh lipid profile lu gimana? Karena itu mempengaruhi fungsi lever, jadi kolesterol total, lipid itu lemak. Sorry, lipid itu lemak. Jadi kayak kolesterol Kita lemaknya banyak. Mohon maaf. Kayaknya nggak ada lemak ya. Udah, kalau mau di composition kita lebih dikit daripada kita. Iya dengan saya. langsung berasa gitu langsung. Iya. Lipid. Jadi itu gue mesti ngeliat juga kolesterol seperti apa, karena itu dampaknya adalah juga ke fungsi jantung, karena kan untuk pompa darah. So basically itu. Nah yang terakhir gue tuh sekarang selalu merekomendasikan, apalagi yang mau high performance. Gini deh, high performance tuh maksudnya gini, gue mau podium, gue mau beat my best time atau create my best time. Personal bestnya gimana gitu ya. Nah itu tes DNA. Nah tes DNA-nya bukan tes DNA yang macam-macam ya, bukan jangan dimiring-miringin ya. Ini tes DNA yang bisa lo lakukan. Belum masuk di sini. Ya, jadi kalau buat sabar dan udah bisa di Indonesia ya untuk metabolisme ya. Yes, untuk fungsi tubuh, gimana tubuh bereaksi dengan makanan, gue bisa bagaimana, perlu karbohidrat kah, atau protein kah, you know all that. Recovery-nya gimana, muscle injury-nya gimana, itu bisa dicek dari tes DNA. So assessment, like Matthias said, is the number one. Dari situ sebetulnya kita bisa narik, lu harus 6 bulan nih minimum. Gitu. Or ada yang lebih, wah 6 bulan gak kejar nih. Tahun depan aja ya lu larinya. Gitu. Assessment is everything. Oke. Itu fondasinya harus benar dulu basically. Fondasinya benar-benar dibuat. Nah, cuman untuk beberapa nih, kayak dulu tuh, aku tuh berpikir pertama kali maraton, karena waktu itu udah kecemplung, bahkan bukan 6 bulan, tapi karena memang sudah latihan dari sebelum-sebelumnya, dan akhirnya pun diterima sama salah satu pelatih berdasarkan dia melihat dari review olahraga yang dilakukan. Akhirnya aku melakukan selama mungkin hampir 4 bulan, which is itu juga deg-degan juga sih di diriku. Tapi balik lagi, bukan karena pengen performa atau pengen personal best, ya finish aja dulu gue. Yeah. Exactly. Tanpa cedera. Tapi sebelum maraton lu udah ada? Udah ada. Itu sempat masih belum. Bahkan waktu itu masih cuman sudah melakukan yang namanya ada tuh long run. Lu baru tahu tuh long run kayak gini. Itu udah ada tuh, sudah kelihatan. Kan karena gini banyak juga teman-teman yang akhirnya salah persepsi. Gitu. Kalau mungkin apakah gua harus latihan, sebenarnya tuh apakah gua harus latihan maraton dulu untuk maraton, atau we start from, balik lagi 10K, we start from half marathon, we start from full marathon. Nah kalau gitu sih memang lo bilang lu udah lari sebelumnya. Tapi ketika lu lari biasa, misalnya kayak wah gue long run lah kayak gitu, itu berbeda
dengan ketika lo mendapatkan sebuah training program. Karena sebuah training program itu kan dibagi, katakan lo lari kaki seminggu, lo ada lari, lari isirannya, terus lo dapat temponya, dapat fartleknya, dapat long runnya, intervalnya, etc. Nah itu sudah dijeda tuh misalnya Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu misalnya. Jadi udah ada masa recovery-nya, di antaranya udah pasti udah dikasih strength training-nya, udah dikasih kapan mobilisasinya, kapan recovery-nya. Itu programnya. Tapi kalau misalnya bilang, gue sebelumnya udah lari, itu memang keuntungan buat lo. Tetapi itu belum bisa dijadikan acuan bahwa lo tuh bisa melakukan programnya. Karena kembali lagi yang sampaikan tadi itu, maksudnya kan lo harus cek darahnya lah, cek fungsi ginjal tidak bunyi dan jantungnya gimana, maksudnya jantung lo gimana nih, kelihatannya baik-baik aja, ternyata ada penyumbatan kecil misalnya. Nah itu kan bisa bumerang jadinya. Nah jadi itu semuanya harus di awal. Nah ketika lo masukin 4 bulan training itu dan berdasarkan data yang asal-asalan lah ngomong kayak gitu ya. Nah itu kemudian bisa 2 bulan begitu masuk ke peak period, you used to break down di situ karena tubuh lo sebenarnya tidak mampu karena fondasinya itu masih terlalu lemah. Jadi lu cukup fondasinya, katakanlah kita bangun rumah nih, dia tuh fondasinya cukup buat 2 tingkat. Ketika lu tambah tingkat ketiga dengan atap genteng, roboh dia. Karena fondasinya belum kuat sekali. Betul. Kalau dari gue selalu memberikan arahannya mendingan lo step by step deh. Correct. Jadi 5 dulu, 10 dulu, 21 dulu, 42 gitu ya. Bukan karena lu nggak bisa, tapi kan di badan lu juga perlu transformasi ya gitu kan. Fondasinya mesti kuat juga gitu. Ya sama aja kayak olahraga Formula 1. Pembalap F1 kan nggak langsung serta-merta tiba-tiba yuk langsung F1 yuk. Go-kart dulu. F4, F3, F2, baru S1 ya gitu. Itu anak-anak muda semua tuh. Go-kartnya udah mulai dari umur 7 tahun ya. Barat balik sentul gitu ya. Nah kalau gue sendiri pengalaman gue dengan badan gue yang gue mulai dari 5 sama segala macam, alhamdulillah nih udah 10-12 tahun berolahraga tuh injury tuh jarang sekali. Injury jarang sekali. Kejadian Anda ya, injury. terlalu forsir. Karena ada seperti itu. Ya, tapi balik lagi nih. Maksudnya kalau untuk masalah latihan berarti adalah assessment dulu. Ya. Tapi bagaimana? Sekarang lagi marak, nggak tahu ya buat beberapa orang-orang. Tapi bagaimana dengan orang yang tiba-tiba nih latihannya udah bagus, baru mau membangun sebuah latihan untuk di road, terus tiba-tiba ke gunung. Itu gimana tuh? Apakah baik atau apakah boleh atau apakah balik lagi? Lo harus assess dari awal lagi kalau mau latihan untuk naik ke sana. Karena kan sekarang banyak banget in the name of recreational aja. Tapi kan gravel yang nanjak dengan road yang di dukuh atas itu kan beda banget. Beda. Is it safety? Is it? Sekarang lihat ini ya kita ngeliatnya gimana ya? Kalau misalnya lo itu sebenarnya selingan lagi dalam bentuk lari itu oke ke alam. Tetapi sekali lagi harus bertanggung jawab karena ketika lo berlari di road itu aman tuh. Pada kita lo lari ke alam itu bukan ngomong endurance-nya lagi tuh. Itu ankle, lutut, hip semua itu bergerak dan bukan itu setiap langkah. Setiap langkah itu berbeda. Konturnya lah, ada reaksinya lah, nyebrang sungai lah, loncat lah, naik, quadricepsnya gimana. Jadi itu berbeda sekali. Jadi sebelum ke situ itu baiknya kalau lo misalnya sudah ada strength training bersifat misalnya plyometry. Benar-benar udah jelas, jadi udah belajar loncat lah, belajar mendarat, jadi bukan cuma angkat beban ini doang, sikap gitu. Sebelum kita lanjutkan, plyometrik itu apa sih coach? Ini mungkin mereka ada yang nggak tahu ya kan? Jadi plyometrik itu plyometrik itu sebenarnya sebuah bentuk latihan di mana lo itu kombinasi ya, jadi melatih endurance dari otot lo dan juga melatih dari sisi stabilisasinya, flexibility-nya dan mobility-nya. Bukan dalam komponen misalnya ini beban nih cuma ngangkat ke atas, tapi lu misalnya berpindah posisi, loncat ke atas kotak. Misalnya hopping 1 kaki berapa langkah, berapa step. Hopping 2 langkah ke depan, changing direction ke kiri, loncat lagi. Jadi di mana tubuh kita itu melakukan beberapa gerakan eksplosif power begitu. Itu tuh Plyometric sih. Udah mau di trail running perlu banget ya? Banget. Karena beda sama anak-anak aspal kan. Kalau aspal kan ya udah gitu saja gitu. Dan plyometric mengajarkan refleks. Jadi pada saat mendarat reactionnya di ankle, dia tahu tuh mendaratnya gimana. Jadi tubuhnya udah siap. Nah itu sangat penting. Dan I think buat gue ya, yang orang banyak nggak ngerti adalah kalau kita maraton gitu ya, antara maraton dengan cross gitu ya. Maraton itu endurance. Murni sebetulnya ya, boleh hampir murni. Kalau itu tadi, itu enggak, tuh kombinasi tuh. Explosive power, endurance iya. Tapi
totally different ball game. Oke. Ya, even latihan definitely Sama-sama berbeda. lari, tapi Sama-sama lari, tapi beda. Pola makannya, energy systemnya juga beda. Dari carbo loading segala macam ketika di latihan pun akan berbeda. Which is nanti gua akan diskusiin maybe lain waktu what is the real carbo loading gitu ya. Carbo loading. Tunjang lagi. Kayaknya kalau kita ngomongin carbo loading nantinya itu akan ada 45 menit sendiri ya. Saksi semuanya menyaksikan kami mari di sini. Kalian nama aku testing. Boleh tuh. Boleh. Jadi mau ya Gojek ya. atau mungkin ada restoran mana yang mau ngirim makanan di sini kita juga isi. Kita senang hati, kita pilih menu. Ada Fernando, Pandang, Susundaan, semuanya enak. Sepeda juga boleh. Boleh banget. Iya. So iya, itu artinya gini, it's totally different sport, totally different discipline. Ya, Jadi kalau persiapannya. yang totally menambah different. dari situ juga kan tadi endurance tuh. Kalau endurance kita di road itu kita menjaga harga kita dalam kondisi yang sama ya. Misalnya kita berlari katakanlah sebagai contoh 140 terus diusahakan di situ stabil. Tapi kalau udah trail itu bisa 80, bisa 180, bisa 160 naik turun. Jadi pertama lu makanya di situ kembali ke assessment, pastikan jantung lu tuh oke. Dia bisa mengatasi perubahan ritme dadakan di dalam tubuh. Itu wajib tuh karena kalau misal lu jatuh di road, ada yang nolongin. Betul. Lu di atas gunung, Betul. nyusahin tim SAR kan? Betul. Apalagi misalnya tiba-tiba udah ngambil yang ada 15 kah atau 170 juga. Serem banget. Jadi memang sebenarnya balik lagi ke assessment awal dulu dan juga program latihan. Berarti is there any sport loh? Ya maksudnya ya let's say lah dari ya mau sepedahan kah itu juga sport different right? Yep. Gitu. Jadi ada baiknya memang pada saat kita berolahraga, apalagi ya kalau saya bilang kan orang Indonesia tuh olahraga tuh belum menjadi culture kita gitu loh. Kebanyakan dari kita itu berolahraga karena ajakan teman-teman. Dan penikmat olahraga dong. Dan gitu kita itu berlari ke olahraga itu karena banyak FOMO-nya, kadang-kadang banyak salah informasi tersebut kayak yuk ikut aja ke sini gampang misalnya. Yuk langsung 42 aja misalnya gampang. Daftarin ya. Nah, makanya kalau Lu ikut gua aja deh. Iya. Nah, maksudnya kalau dari kita sih ya itu dia kembali lagi deh. Badan lo tuh unik gitu loh. Badan gua sama badan lo beda. Pasti badan gua sama ini juga beda juga gitu. So ada baiknya ya ini kita kenali dulu deh jeroan kita nih kayak apa sih sebenarnya gitu loh. Pertama adalah assessment tersebut apa segala macam gitu. Gue juga dulu misalnya kayak gue sebenarnya suka olahraga kayak basketball gitu ya, tim apa segala macam, bola segala macam. Nggak bisa ternyata gue. Karena Iya, kecelakaan sih. Jadi waktu itu pernah main basket, kaki gue udah kena. oh jadi lagi ke Trauma gitu. Jadi sebenarnya olahraga apapun ketika lo mau memasuki suatu olahraga itu tuh sebenarnya ya sah-sah aja boleh asalkan kita tahu kekurangan kita dan kelebihan kita. Correct. Tapi kembali lagi ya boleh-boleh aja dong kalau misalnya tiba-tiba ya gue udah latihan untuk trail dan udah latihan untuk si road dan bisa naik sepeda di hutan triathlon Multisport. No problem. Doable. Tapi apa yang perlu dipertimbangkan lagi selain di assessment dulu nih? Apakah Gini. Pernah dengar kan ya orang habis sehat nih, fit. Ini bukan olahraga tuh bukan something new gitu ya. Terus tiba-tiba melakukan hal yang sedikit berbeda gitu, terus tiba-tiba ambruk gitu. Iya. Ya wah serangan jantung ya, that's not serangan jantung. That is heart failure istilahnya. Jadi jantungnya gagal untuk berfungsi normal. Itu tuh yang banyak orang nggak ngerti. Kalau kita bicara serangan jantung, kaitannya banyak ya, dulu kolesterol lah, aterosklerosis, penyumbatan dan lain sebagainya. Tapi kalau heart failure, it can be electricity-nya. Jadi jantung itu kan berdetak terus gitu ya. Tapi the thing is, as we grow older, akan ada beberapa isu yang kita harus pikirkan gitu ya. Kalau enggak, tuh jantung bisa berhenti, si aliran listriknya bisa berhenti di tengah jalan. Lah kalau berhentinya kelamaan, selesai lah sudah, itu kan itu heart failure. Banyak banget kejadian main bola jatuh, main basket jatuh, and that's the end. Ya saya juga sering. Ya, I have an old friend gitu, jauh lebih muda dari gue, main basket, udah lama nggak main basket, badannya fit, gila kagak ada lemaknya, tapi udah lama nggak melakukan. Main basket dengan full energi gitu ya, jatuh, that's it, that's the end gitu. Nah itu bahasanya kalau kita di sport science tuh di adaptation gitu loh. Nah, Jadi kalau misalnya lu berolahraga, tubuh lu tuh beradaptasi dengan kondisi tersebut. Oh cocok nih 4 kali seminggu, olahraganya sekian, udah biasa. Tapi begitu lu berubah,
itu masuk ke momen baru lagi. Jadi tubuh lu tuh mencoba beradaptasi dengan kondisi baru. Nah, kalau itu terlalu cepat, dia konslet. Nah, di situ kaget dan terjadi head failure kayak gitu. Dan ini juga bukan basket ya, pelari-pelari itu juga bahkan banyak tuh yang misalnya, wah kemarin bulan lalu pace gua misalnya 10 km, waktu gua 40 menit. Terus off 6 minggu. Terus mulai lagi hajar 40 menit, jebol. 6 minggu itu periode yang lama untuk membuat tubuh lu beradaptasi lagi kayak gini. Wah, ini udah nggak lama nggak olahraga nih, jadi energi sistemnya ada adaptasi lagi, terus pola tidurnya berubah, jantungnya bilang, oh enak nih, gue heart rate-nya udah ke 70-80, tiba-tiba dipacu ke 140 ya kaget dia. Jadi itu penting sekali di situ. Nah, tanda-tanda gini deh, kalau kita ngomongin masalah tanda-tanda awal ketika badan kita itu tuh sudah memberikan warning tuh apa aja? Nah ini kembali ke gue selalu bilang, if you wanna do any sport, please train yourself to listen to your body. Ya, kita tuh sekarang gini, yes, gadget makin lama makin banyak. Now we have gadget everywhere, di sini, di sini, tidur pakai ini, tidur pakai. Up to a point that kita lupa bahwa alat yang paling akurat adalah tubuh kita sendiri. Jadi kita terus selalu lihatnya ke sini, lihatnya ke sini, ya kan? So what happen is kita melupakan sensitivitas kita terhadap badan kita. So kalau ditanya tandanya apa? Gini deh, sederhana, ada yang namanya overreaching towards overtraining. Ya, misalnya gini, DOMS, delay onset nasal soreness, ya, bukan cuma sekedar pegel-pegel ya, tapi benar-benar sakit yang berkepanjangan. Kemudian hilangnya appetite, nafsu makan nggak enak banget, gue nggak ada nafsu makan. Or nggak bisa tidur. Ini banyak nih pemain bola gue dulu tuh ya, pemain bola profesional yang bilang, "Man, kok aku tuh capek, badan gue capek banget setelah pertandingan back to back, tapi gue gak bisa tidur, what the heck is happening?" Itu adalah salah satu tanda bahwa badannya belum selesai untuk recover. Jadi itu immune system, rasa capek yang berlebihan, gak bisa tidur, mood swing, itu juga salah satu pertanda adanya overtraining or overreaching. Nah itu kadang-kadang gak kebaca sama alat. Betul. Belum yang mental. Definitely. Emosi, fisik kan something. Fisik kan bisa dicatat sama jam. Tapi kan memang ada fisik kan. Kalau berpikiran mulai negatif, depresif, itu fisiknya semakin ngedrop gitu ya. Naik. Betul. You know, all the things like that. Dan itu yang menurut gue ya, itu tugas kita untuk mengingatkan teman-teman gitu ya. Look, it's good. Kita teknologi udah semakin canggih. Yes, gadget will guide you. Ingat loh, kata-kata kuncinya adalah guide you, not tell you. Oke. Gitu. Kalau gue gadget ya setiap pagi sebenarnya sampai sekarang, tapi nggak usah pakai gadget juga sih. Kalau orang tuh gue biasanya barometernya adalah timbangan ya. Gue sehat apa enggak? Timbangan tuh paling gampang lah gitu ya. Wah berat gue gini gitu. Karena orang tuh selalu mengidentifikasikan badannya sehatnya tuh dari berat badan. Nah kalau gue dengan heart rate salah satunya adalah setiap pagi ngecek my rest heart rate. Oke, itu kalau rest heart rate gue kan biasanya udah di angka ya antara 40 sampai 50-an lah bangun tidur. Rest heart rate 30 sampai itu deh. Usia. Nah kalau misalnya lebih dari range gue, which is uniquely mine, gue bisa tahu, oh segini ya hari ini ya. Kenapa bisa di 80 gitu Pak? Iya misalnya gitu, pagi-pagi kok kenapa tiba-tiba 80, padahal average-nya biasanya antara 50-60 lah gitu misalnya. Nah dia sensitif, jadi badannya kasih tahu dan lu tahu itu. Oke, betul. Dan ini tuh emang ada beberapa pelatih-pelatih yang akhirnya juga bilang, Mas coba lihat deh di jam ketika bangun tidur kalau Mas menggunakan jam. Kalau tidak ya biasanya kali berapa 7 ya? 7 tergantung 7 detik atau 10 detik terus ya, kalian berapa? Kali 10 gitu. Kalau 6 10. Kalau 6 berarti 10 gitu ya. 6 detik terus kali 10. Nah, berarti kalau gitu yang pertama itu tuh yang harus kita tahu kalau kita tidak, maksudnya kita baru mau mulai olahraga tuh adalah ya tubuh kita sendiri. Tapi kalau sedang olahraga nih, karena kan terkadang ya, kalau aku tuh suka gini, kok tiba-tiba naik sih, salah nih kayaknya jam gue, cuman nggak mungkin sih, nggak mungkin salah itu biasanya. Atau kalau kita buka set, dia tulisannya, wah you have to rest, kayaknya bukan kita nih jamnya yang harus rest gitu. Terkadang kan ada gitu. Atau nggak misalnya tiba-tiba lagi lari, hal yang kalau kita harus mendengarkan badan kita sendiri tuh apa? Tanda-tandanya ya? Tanda-tandanya apakah? Kayaknya sih biasanya cukup jelas loh. Cukup pronounce. Jadi keringat dingin. Yang paling sebetulnya menurut gue ya yang juga jadi pertanda warning awal adalah gue kok nggak bisa fokus ya. Iya. Kelingan gitu. Oke enteng ya. Enteng ya badan gue. Kayak wayang gitu ya. Pernah lagi gue. Itu bahaya banget. Nah kalau udah merasakan itu, jadi masalahnya gue kok nggak bisa fokus ya.
berpikirnya juga kita nggak bisa mikir gitu sebetulnya. It's time for you to stop. Oke. Gitu. Whatever, gue gak peduli training lu seperti apa or you're doing race. Stop ya. If that happen, please love yourself. Kalau lu nggak cinta sama diri lu sendiri, cinta sama anak istri, suami istri salah. Dan dua keluarga lain juga gitu ya. Yes, stop. Okay. Gitu. Karena nothing worth more than Your life. you return safely. Gitu ya. Yeah. Jadi itu untuk menurut gua itu penting banget tuh fokus. Apalagi untuk olahraga seperti sepeda. Sepeda itu kan high speed ya. Yes, Kalau lu udah gini deh sepeda itu you can die gara-gara ada lubang. Betul. Terus mental. Ya, kecelakaan lah ya. Wah iya, tapi kadang-kadang ini dia personal nih. Soalnya gini, kadang-kadang itu lubang nggak kelihatan kenapa? Karena lu nggak bisa fokus. That means ya udah. Ya bisa kayak itu, ya bisa juga karena gelap. Tapi balik lagi. Tapi kalau itu tuh ya maksudnya adalah ya awareness dari kita pribadi, tanggung jawab kita pada diri kita sendiri gitu ya kan. Ya. Dimana kalau sebenarnya ya olahraga apapun kalau memang you don't know your body and you don't listen to your body, ya akan bisa merusak sebenarnya, bukan menjadi healthy. Ya. Karena kan banyak Balik ya balik lagi. yang Banyak yang kita bilang di episode sebelumnya. Kayaknya gue gak cocok deh sama sepeda. Karena dulu aku sempat waktu itu masuk ke dunia sepeda. Zaman COVID. Zaman COVID ternyata terus kopong terus. Jadi pas lagi muter Menteng turun ke Sudirman Duku atas selalu putus. Duku atas pasti Iya. itu. Saya bertanya kepada diri saya, apakah karena sepeda mereka mahal-mahal, sepeda saya cuma di bawah Pullingnya. harga terus itu bukan ya? Jadi basically it's man behind the gun. Ya. Dan itu bisa di-build. Oke. Ya, mungkin lo waktu itu nggak tahu berapa kali seminggu gitu misalnya. Rutin sepeda. Dua sih. Iya, routinity is also key. Jadi Consistency itu adalah kunci. Sering melakukan hal yang sama Hal yang sama. correct. Bener. Kalau udah konsisten, sebenarnya badan akhirnya beradaptasi kan. Iya, correct. Dan badan ini akhirnya udah mengerti bagaimana cara menghasilkan energi yang sebaik mungkin, seefisiensi mungkin. Ya. Menghasilkan rutin juga efisien, dia slow sih gitu. Badan kita Dan itu itu saya juga sama loh. badan kita itu mesin. Jadi kalau dadak-dadakan, mesin juga kalau nggak, misalnya mesin kan gini, mesin yang bagus sekalipun kalau lama di garasi, terus tiba-tiba minggu dikencangin gitu ya, mesinnya rontok. That's badan kita. Jadi kalau orang nanya ke gue, gue tuh sibuk banget nih. Kan lu bilang gue harus olahraga sekian METS gitu. METS itu satuan energi yang dikeluarkan gitu ya. Tapi gue cuma bisa hari Sabtu gue maintenance 3 jam ya. Tapi Senin sampai Sabtu gue kagak ngapa-ngapain. No. Lebih baik lu gak usah yang agresif-agresif. Lu di rumah ada apa? Gue ada treadmill, ada sepeda statis. Ya udah 45 menit aja. That every day. Gitu. Oke, jadi konsistensi kita bergerak itu tuh Yes. untuk membangun si performa tersebut. Ya, selain harus ada recovery-nya juga. Betul, itu tuh. Karena tubuh akan mengenali sebagai sebuah pattern yang dilakukan setiap hari dan dia siap untuk melakukan setiap hari. Dari sisi energinya udah disiapkan ke situ, jadi udah tahu kapan melakukannya. Jadi tubuh lu pintar, begitu lu nggak melakukannya, itu putus. Selesai. Badan kita lebih pintar daripada yang punya. Gitu ya. Nah, that's why high miles itu tuh dalam menuju ke maraton itu tuh penting penting dilakukan ya. Maksudnya dalam 1 minggu kita ya kalau untuk misalnya kan dalam 1 minggu misalnya kalau untuk maraton ada yang start from 40 until I don't know, kalau performanya lebih gila lagi bisa sampai 100 ataupun 120. Ya itu tergantung sih. Kalau gua ngomong dari pengalaman pribadi ya, untuk persiapan maraton, selain misal dari high mileage-nya, gue juga ada mingguan di mana gue nggak mikirkan kilometernya, tapi dari sisi misalnya dalam sebuah latihan, berapa lama sih gue bisa berlari nonstop. Jadi tuh program gue gini, oke, hari Selasa gue akan keluar, pokoknya gue lari 2 jam nonstop dengan tempo, dengan pace yang gue bisa tahan tuh selama 2 jam. Mau gue dapat itu 16 kilo, 18 kilo, 30 kilo, itu urusan belakang. Yang penting gue bisa nggak, karena kan maraton itu endurance. Jadi 2 jam nonstop. Nanti minggu 2 jam ini ternyata bisa nih. Nah minggu berikutnya oke, gue coba lagi deh, bisa nggak 3 jam maksimalnya. 3 jam nonstop, wah dapatnya 28 nih misalnya. Wah enak nih, berarti gue 23 jam 28 menit 28 kilo, berarti tinggal 14. Nah itu bisa diatur ke program berikutnya. Berarti minggu depan program mileage gue tuh mingguannya berapa nih?
Nah keuntungan dari situ, itu lo nggak over 100 setiap minggu, tapi lo up and down, terus tubuh lo dapat dari sisi recovery-nya, dapat dari sisi pushing untuk ngejar kilometer, nah jadi tuh adaptasinya enak gitu. Itu kalau dari pengalaman pribadi dan cocok buat gua. Jadi mungkin bisa disarankan buat teman-teman juga, jadi nggak usah ngejar 80, terus nanti 2 minggu sebelum race tiba-tiba jebol. Sayang gitu. Nah, ini ngomong masalah 2 minggu sebelum race jebol, ini saya minggu depan nih race nih. Tapi kenapa pas lagi tapering ini badan saya tuh kayak capek gitu, kayak capek banget nih kayak sekarang nih. Soalnya tuh dari tadi tuh kayak pengen mindahin gini tuh pengen dia gitu kayaknya kan. Udah banget. Enggak ini Itu lagi kursi pijet lu di situ. harusnya. Masuk nih sponsor kan. Iya. Nah, yang udah berganti nama menjadi apa itu tuh nggak mau sini apa gitu kursi-kursinya ya. Bisa ditaruh-taruh. Kita sangat membutuhkan. Iya, kita terbuka. Nah, by the way, tapering itu kenapa melelahkan ya daripada naik menuju ke peak? Itu sebenarnya itu suatu hal yang pertama, itu suatu hal yang sangat normal kalau tapering kita merasakan lelah. Mengapa? Karena pada saat kita mulai dari maksimum ke peak period misalnya 3 sampai 4 minggu, itu sampai atas kan. Terus tinggal 3 minggu, kita itu turunkan Ekstrim. latihan kita, dari sisi temponya, intensitasnya kita turunkan dulu lumayan banyak tuh. Betul. Nah, tubuh lo kan melihat, dia stop nih dari latihannya. Saatnya untuk recovery karena otot-otot tuh selama masa peak ini sebenarnya katakanlah rusak karena dipakai terus kan. Jadi dia nggak pernah recover secara benar. Jadi makanya lu capek di situ, capeknya karena tubuh lu ingin memperbaiki lagi, mengembalikan otot-otot itu supaya jauh lebih kuat misalnya. Ngejar gaya tidurnya supaya lebih enak. Nah, di tapering periode ini yang lu harus berhati-hati ya memang nanti dari sisi lu bisa gampang kena sakit, bisa kena flu dan ini udah sering dari teman-teman tuh di situ. Nah kemudian situ masuk ke nutrisinya. Kita mau gimana caranya supaya si penyakit itu nggak masuk. Karena gini, kayak beberapa teman-teman yang kemarin habis ikut maraton aja, pas taperingnya tuh aku pernah dengar ada yang kena tiba-tiba badannya tuh drop yang benar-benar drop gitu, sampai dia harus masuk rumah sakit. Kayak dia pikir kayak apa karena gue terlalu lelah atau enggak? Because it's tapering dong. Gini, tapering itu super important. Ya, all of my professional athlete tuh kalau yang mau SEA Games, Asian Games, tapering itu nggak boleh nggak dilakukan. Tapi memang ada dampak yang tadi. Tapi itu adalah sebetulnya pertanda bahwa selama ini your small recovery nggak terjadi dengan optimal. Oke. Dari kacamata gue, untuk memaksimalkan si small recovery on a daily basis, makanya gue selalu bilang pre-workout, post-workout. Pre-training, post-training, dari sisi energy system, nutrisinya gimana. Jadi gini deh. Panjang nih. Ini panjang nih kalau kita mau ngebahas ini sebentar. Dari post-workout nih ya. Ya, dari training pun juga ada 2 itu. Yes. Wow. Jadi kalau dalam konteks ini yang paling dominan penting adalah post workoutnya. Oke. Nah post workout itu apa sih? Definisi post workout adalah asupan yang lu masukin ke badan lu 0 sampai 15 up to 45 minutes setelah selesai training. Lu masukin apa ke badan lu? Enggak lagi jawab dulu. Enggak ada. Maksudnya kalau interval. After, maksudnya jangan interval ya Long run aja. Long run deh. Oh long run, habis long run gitu. Ya maksudnya paling kopi, cireng. Biasanya tuh adalah ya air mineral. Oke, itu harus. Itu udah harus. Terus udah gitu mandi dulu kan menuju ke rumah aja udah setengah jam. That's the mistake that everyone do. You're missing the golden period time. Golden period. Oh gitu. Sebentar. Golden period apa lagi nih? Itu tadi jendela tadi. Jendela untuk recovery. Jadi after we do like 20 atau 22 gitu, 20 ke atas, 15 ke atas deh. Iya. Abis itu setelah udah stop nih, oke kita stop. Oke, alhamdulillah dapat 15, pace sesuai goals. Ya. Langsung masuk tuh. Yes. 15 menit lah, tunggu dikit. Yes. Apa yang kita perlukan? Jadi kalau kita apa yang kita perlukan kan kalau kita bicara makronutrisi itu ada protein, karbohidrat, lemak, ya. Yang paling penting kalau untuk post workout within jendela 0 sampai 45 menit, the best sih 0 sampai 15 menit adalah protein sama karbohidrat. Itu 2 harus ada. Kenapa? Karbohidrat itu kan mata uangnya endurance, glikogen tuh masuk supaya apa? Glikogennya di otot di restock.
Jadi besok gue latihan, kalau nggak ada, can you imagine energi dari mana coba? Untuk badan lo latihan, otot lo di breakdown. Nah, paling Dan ini buat Utara nih, nggak nonton nih, ya pakai otak. Karena saya berpikir kayak, oh ya udah deh, mandi aja dulu, mandi. Nggak bisa. Ya apa namanya stretching, Ya. ngobrol-ngobrol dulu, bertukar pikiran. Terus minum, ya ada mineral, ada isotonik, itu doang. Enggak Maksudnya. Jadi gini, gue kasih contoh, gue kalau habis dari race sebuah maraton, itu yang gue titipin di bag itu, di drop bag, itu selanjutnya baju, di dalam tuh ada Tupperware isi double cheeseburger. Really? Double cheeseburger ya, buatnya. Ada dapat proteinnya, dapat karbonnya, iya untuk ngisi dulu, kemudian baru gue ke station berikutnya untuk ngisi. Jadi paling nggak ada dulu yang masuk, jadi bertumbuh. Jadi kalau misalnya nanti di London saya tiba-tiba di bag saya ada Fish and chips gitu. noodles sama ya Yang gampang nih ya, yang Indonesia banget adalah bawa telur rebus sama ubi kukus, pisang kukus. Iya. That is the easiest to get protein dari kacang rebus. Ubi, there is kompleks karbohidrat yang masuk jadi glikogen. Simple. Dulu gue handle anak renang gue, sebelum dia nyemplung ke kolam, gue tanya, "Nak, kamu bawa apa di tas?" "Kak, ketinggalan itunya." Balik lagi lu. disuruh pulang. Padahal kan rumahnya lu tahu di mana beli sini. Latihannya di Senayan disuruh pulang. Kalau tapi gue paling gampang setelah long run, pokoknya gue rules of thumb-nya any latihan sih sebenarnya mau pendek mau panjang, susu coklat. The best sport drink in the world. Susu coklat tuh di mana-mana lo pasti ada. Indomaret ada, pokoknya lo pasti ada. That's the simple thing. Kalau tadi kan dia kacang rebus apa sebenarnya nih. Kita bawa ke rumah, siap. Kalau di ICND kan ada diurusin sama istri. Kalau ini Ya masih. Nah tapi ya masih I feel you juga sih. Tapi kan ada, walaupun ada orang rumah kan kadang-kadang kita suka lupa ya. Iya benar-benar. Jadi adalah yang paling gampang tuh adalah satu ubi, telur rebus, pisang kukus. Sorry, kalau setengah jam baru kita masuk si telur rebus, Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Within 45 minutes. Nah, gini ya. Apa-apa nggak apa-apa depends on training untuk apa nih. Ya, jadi levelnya mana dulu nih. Contohnya nih, kalau untuk my atlet yang memang udah di level podium nih gitu ya. Performance gitu ya. Protein itu gue breakdown lagi. Protein yang mana? Pernah dengar yang namanya BCAA, branched chain amino acid. Itu adalah jenis protein spesifik banget yang tugasnya cuma satu. Kalau ada yang rusak, gue langsung perbaiki. Dan di sini itu. Ini wapu ke bentuk otot gitu loh. Yes. ada tuh produknya kan udah. Tapi sekali lagi nih, jangan kemakan sama marketing gimmick. Contohnya nih ya, BCA itu ada yang, ini bagus banget nih, flavornya enak banget deh. Ini untuk kesehatan, bukan untuk enak gitu. rasa Yes, itu. Jadi jangan terpaku dengan rasa. Tapi kalau gitu berarti makanan healthy segala macam nggak begitu. Makanya balik lagi ke sana. Tunjangnya sausnya, kuahnya bening, bukan kuah yang santan. Nanti kita ngomongin itu. BCAA, kembali lagi BCAA itu it's the best Untuk Recovery. muscle recovery. Kalau ototnya rusak. Yes. Karena tujuannya satu. Hanya untuk dilakukan pada saat kita lagi long run. Ya, jadi setelah. Bukan sebelum. Bukan sebelum, ya. Unless ada something else gitu ya. Tapi untuk yang latihannya berat. Jadi kalau latihannya, gue mau treadmill di gym gitu ya, 35 menit, nggak perlu kali pakai BCA. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dia 15 terus pace-nya adalah pace memang race yang sudah diinginkan sama dia, Marathon race. Dan sebentar, berarti kalau selama gini deh, gampangnya aja deh, kalau kita ngomongin masalah marathon race itu tuh kan kayaknya, emang berapa sih marathon race? Caranya lagi, setiap orang kan pasti berbeda-beda. Selama dia melakukan dalam 1,5 jam sampai 2 jam, ketika diajak ngobrol nggak bisa, berarti dia butuh tuh. Correct, definitely. Jadi memang, kembali lagi gitu. The thing is our market is so saturated dengan segala macam bentuk suplementasi dengan janji A, B, C segala. Nah, yang kita juga harus hati-hati adalah please be mindful karena the reality is aturan suplementasi itu kendor banget.
Jadi bisa pakai label yang wah gitu ya. Kontennya ya Allah, fillernya dong udah ada. Kualitasnya jelek banget. Ya ampun. Masyarakat kita tuh nggak Banyak. aware. Ada ya ternyata begitu. Banyak banget. Jadi makanya at the end of the Betul. day, We have to do the research juga. responsibility-nya kita adalah untuk dari sekian banyak produk, yang mana untuk siapa, mana yang nggak untuk siapa-siapa, nggak usah dipakai. Karena ada berarti kalau gitu tidak semuanya itu tuh bisa diserap dengan kita dong. Ada yang kita perlu, ada yang beberapa yang kita tidak perlu. Definitely. Baiklah, kalau gitu gampangnya aja nih, M. Berarti yang ketika high intense seperti interval, tempo, fartlek, long run, yang kita butuhkan postnya, afternya itu tuh yang paling utama tuh adalah karbo dan protein. Yes. Dan juga apa? BCAA. BCAA itu adalah protein. Oh, oke. Dan BCAA itu hanya ada di produk protein yang bersumber dari hewan. Contoh? Contohnya susu. Contohnya makan telur. Oke. Contohnya ya obviously ayam, daging ikan gitu ya. All animal product will give you BCAA dalam jumlah yang signifikan. Nah banyak orang yang protes, emangnya nggak ada plant based? Rendah sekali jumlahnya. Ya Allah. Dan ada yang namanya Makan tuh satu karung. ada yang namanya nilai biologis gitu ya. Artinya di badan kita diserap atau enggak. Come on, badan kita tuh pinter. That's why yang punya harus lebih pintar. Itu dia tuh ya kata-kata hari ini. Badan kita pintar, yang punya harus lebih pintar. Supaya ekosistemnya juga terbangun ya. Menuju badan yang ya goal yang emas tentunya ya. Apapun yang terjadi kalau gitu. Mungkin banyak pertanyaan yang bisa kalian lontarkan di komen-komen di bawah. Atau mungkin bisa masuk ke Instagram kita yang ada di sini. Karena kita tidak buat yang turun. Kita buat dulu. Ya, tapi ingat ya kalau berkomentar dan bertanya tolong Kenapa? behave yourself. Jangan sampai diomelin sama ibu guru kita. Ya, tapi tuh. kalau gitu kita ketemu di episode berikutnya di Strong Talks. Bye. Laki banget sih.